mohon jangan diafsirkan zikir itu hanya membaca gitu ya. Jangan hanya membaca. Tetapi di situ ada bacaan plus penghayatan. Masya Allah. Penghayatan tentang keimanan kita ya. Nah, silakan pemirsa dan pendengar membaca surah Ar-Ra'd 28-29. Surat Ar-Ra'd ayat 28-29 ya Prof. 28-29. Nggih. Silakan dibaca itu Mas Ishak. Nggih. Ya. Di surat Ar-Ra'd itu ayat 28 ya Prof ya. Ya, 28 ya. Ala ini ya Prof ya. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, itu ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, artinya orang-orang yang beriman dan hatinya meraih ketenangan. Nah, gitu. Hatinya itu meraih ketenangan. Bizikrillah, dengan zikir Allah. Nah, itu artinya orang mukmin itu dengan zikir itu merasa dia hidup tenang, mutmainnah, tatmainnu qulubuhum. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir Allah itulah hati menjadi damai. Nah, ini yang saya jelaskan ya. Jadi zikir, bagaimana sih sebenarnya zikir yang menenangkan hati itu? Jadi zikir yang menenangkan hati itu umpamanya ya bisa aja lah, umpamanya orang baca la ilaha illallah atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bisa saja begitu. Atau membaca Quran itu juga zikir. Termasuk juga zikir. Iya, zikir itu. Zikir itu macam membaca surah Ar-Ra'd atau membaca surat Al-Kahfi itu ya zikir juga, ya. Ya, bagaimana Allah memberikan kedamaian, yaitu urusannya Allah. Masya Allah. Ya, urusannya Allah. Kita alhamdulillah ya, di negara kita ini banyak orang-orang yang susah ini, kemudian solusinya sering membaca Quran. Gitu. Tapi seringkali begini toh, saya ini sudah membaca Quran, sudah sholat malam, tapi kok masih gelisah begini Pak. Nah ini kan, gitu. Berarti zikir itu belum maksimal, belum maksimal. Lah zikir yang terbaik itu adalah satu, zikir yang dilakukan secara maksimal dengan perenungan. Nanti akan saya jelaskan ya. Masih abstrak ini, penjelasan masih abstrak. Dan juga itu lebih-lebih dilakukan di dalam sholat. Kita ketika tasyahud ya. Tasyahud. Umpamanya begini ya. Ini kan zikir. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Artinya apa? Umpamanya di situ artinya sebenarnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Lalu kebetulan kita ini sedih karena dicaci orang. Paham toh? Iya, Bro. Sedih dicaci orang. Diolok-olok orang. Dituduh orang mencuri. Dituduh orang ini. Nah, itu kemudian kita membaca zikir at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Oh iya ya, memang yang berhak dipuji itu hanya Allah ya. Itu. Saya ini dicaci orang ya. Ya memang mau kita ini memang yang berhak dapat penghormatan itu hanya Allah. Kok saya itu mengharap penghormatan. Ya Allah. Nah, inilah zikir-zikir yang membuat perenungan. Paham toh? Zikir. Ini zikir yang tatmainnul qulub, yang menjadikan kita tenang itu di situ. Jadi bukan bacaannya.
Kita baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah berkali-kali, tapi kalau nggak ada penghayatan begini, gitu, at-tahiyatullah, gitu. Atau kita zikir dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah itu mengasihi saya, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saya. Tidak mungkin Allah membiarkan saya sendirian, paham? Nah, itu ya. Nah, itu ketika kita membaca zikir kita, ya Rahman, ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu menyayangi saya. Iya, sekarang saya sakit, sekarang saya diberikan cobaan ekonomi begini-gini, tapi Allah itu mesti mengasihi saya. Suatu saat saya bisa bangkit, suatu saat saya bisa bangkit. Bisa bangkit saya yakin Allah membangkitkan saya, memulihkan ekonomi saya. Nah, ini kan tenang artinya. Dia punya keyakinan bahwa Allah itu tidak salah di dalam membuat keputusan tentang dirinya. Lalu dia yakin bahwa Allah tetap mengasihi dia. Nah, itulah zikir yang tatmainnul qulub. Itulah zikir. Nah, umpamanya lagi lah, inilah sebenarnya sholat yang membahagiakan itu di sini. Benar sekali, saya itu tidak pernah meragukan sama sekali ayat di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun itu. Saya tidak meragukan sama sekali. Saya yakin betul. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun kan qad aflahal mu'minun. Sungguh hidup orang yang mukmin itu senang, bahagia. Itu hidupnya orang mukmin itu senang, pasti itu qad aflaha. Qad itu pasti, aflaha itu pasti. Jadi itu qad dengan dipertemukan dengan fi'il madhi itu sudah Allah ingin meyakinkan. Dalam struktur bahasa Arab itu qad ketemu dengan fi'il madhi itu bentuk past ya. Bentuk past itu betul Allah meyakinkan. Orang mukmin itu pasti bahagia. Kayak gitu. Nah, bahagia lewat mana? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Yaitu orang-orang yang sholatnya itu baik gitu. Sholatnya baik. Makanya Rasulullah tidak mungkin Rasulullah itu bohong. Rasulullah mengatakan saya ini senang dengan sholat itu, karena dengan sholat itu seluruh masalah yang saya hadapi itu menjadi enteng. Ya Allah, menjadi enteng. Itu tatmainnul qulub, tenang, damai, mutmainnah, masya Allah, mutmainnah. Nah, lagi sekarang ya, saya yakin pendengar dan pemirsa sudah membaca buku zikir afirmatif. Mana ada zikir afirmatif ini? Ya. Zikir afirmatif yang kuning ya. Oh, di sana ya. Oh iya ya, lupa, enggak apa-apa. Zikir afirmatif yang kuning tuh ya. Yang kecil itu berapa? Tipis, ya. murah. Di situ la ilaha illallah. Nah, sekarang kita tasyahud. Di dalam tahiyat gimana, Mas? Tasyahud di dalam salat kita. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Yang syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Masya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bagaimana tidak tenang, Mas? Di situ ada 100 poin di buku itu. Oh, ada 100 poin ya, Pak? Iya kan? Di buku itu, di buku zikir afirmatif, zikir tauhid afirmatif. Kalau Anda bisa menghayati 100 poin pada waktu tasyahud itu, syahadat itu ya, pada posisi tahiyat itu, saya sangat yakin bahwa Anda tidak mungkin Anda berubah dari gelisah menjadi lumayan berturun kegelisahannya. Ya Allah. Di situ ada mamanya begini ya. Kita menghadapi anak yang mohon maaf ya masih belum sesuai dengan keinginan kita. Ya. Lalu kita berkata, la asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang bisa merubah anak saya. Ya Allah. Kecuali Allah. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjadikan anak saya itu anak baik kecuali Allah. Loh, enteng loh. Masya Allah. Jadi jangan mengangkat batu yang besar sendirian. Anda tidak kuat dan bisa saja batu yang besar itu akan jatuh ke kaki Anda dan kaki Anda sakit. Kalau gitu gimana? Cari orang yang kuat yang bisa mengangkat itu, meringankan beban itu. Paham? Nah, sekarang sertakan Allah di dalam seluruh problem Anda.
Kita ini seringkali lupa. Jadi kita maunya memikul sendiri, berat. Tidak bisa. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bisa merubah anak saya kecuali Allah. Dan saya yakin kau bisa. Coba berapa? Tenang, dari setelah sholat itu ya sudah, Allah nanti yang merubah. Kok masih begitu? Allah nanti yang menentukan tanggal perubahannya. Masya Allah. Ya. Sekarang punya masalah. Ini sakit. Ya. Dikatakan dokter ini sakit, ini tidak ada harapan. Terus kita yakin tidak ada yang bisa memberikan keajaiban dalam hidup saya ini. Tidak ada kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Ya, ada orang yang sudah mencoba tasyahud itu dengan merenungkan 100 la ilaha illallah itu. Merenungkan. Katanya rasanya plong. Benar itu. Kalau tidak percaya silakan coba. La ilaha illallah itu besar, apa itu luas, lalu preteli satu-satu. Ya. Umpamanya kita punya, nah itu penyakit ya, umpamanya punya lagi hati pasangan hidup kita ini kaku betul, keras kepala gitu. Ya kalau kerasnya es mas, itu. Kalau kerasnya es batu kan bisa leleh. Iya, tadi masukkan air kan selesai gitu. Ini kerasnya kepala. Mau diapakan? Siapa yang bisa ngerubah? Apa dengan operasi? Tidak bisa. Ya Allah. Kerasnya kepala yang merubah ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa merubah. Mboten wonten do Gusti. Tidak ada ya Allah yang bisa melunakkan hatinya pasangan hidup saya itu. Hanya Engkau ya Allah. Insyaallah. Kau berkali-kali minta cerai terus. Minta cerai terus. Kalau di rumah pasangan yang laki-lakinya kok berkata itu, kok menang sendiri semua itu. Coba kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, direnungkan, tidak ada. Kami bersaksi tidak ada ya Allah yang bisa merubah, melunakkan hatinya pasangan hidup saya kecuali Allah. Coba. Kita diancam orang, sedih. Ya sudah, ya Allah, tidak ada yang bisa menentukan hidup saya, mati saya, selamat saya, atau musibah saya kecuali Engkau ya Allah. Direnungkan coba sekarang. Jadi di dalam tasyahud itu ada zikir, ada perenungan yang sangat mendalam. Ya, sangat mendalam. Nah, itulah nanti insya Allah yang tanggal 14 itu akan kita jelaskan. Kita bongkar itu tadi. Ya betul. Yang ini yang belum pernah saya jelaskan sebelumnya. Masya Allah. Ya. Saya beberapa orang sudah mencoba ini. 100 itu, buku 100 itu. Afirmatif. Iya betul. Nah, orang lama tidak punya keturunan. Ya sudah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menjadikan saya punya anak. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan saya tenang, sabar menerima ini kecuali Allah. Masya Allah. Dahsyat. Lah itulah bizikrillah, zikir yang seperti itu yang bisa menenangkan hati. Itu ya. Ya itu yang bisa menenangkan hati. Jadi tidak hanya lidah yang bergerak, tetapi hati ini terus ikut bergerak. Ya, hati ini, otak kita encer, hati kita menjadi dingin. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir seperti itulah yang akan menenangkan hati. Karena apa? Allah akan selalu hadir, dirasakan, ya. Kemudian dia yakin bahwa Allah bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Ya Allah. Ya Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa. Kalau menginginkan sesuatu pasti terjadi, itu tidak ada kecuali Allah. Ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Nah, orang seperti itulah nanti yang akan mendapatkan panggilan ini ya, panggilan. Nah ini ya, terusnya dulu. Yang ayat 29. Ayat 29 ya Prof ya. Ya. Alladzina amanu wa amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ini juga ada.
alladzina amanu. Setelah yakin begitu, ya toh, iman begitu. Lalu wa amilus sholihati, dia melakukan yang baik-baik. Melakukan yang baik-baik. Maka tuba, dia akan bahagia. Masya Allah. Tuba, seneng toh? Bro. Seneng. Kebaikan apa? Iya Pak, dulu saya masih ingat itu ketika Bapak pernah ketemu saya di warung ya di depan, kemudian Bapak tiba-tiba saya bayar di kasirnya, ternyata sudah Bapak bayar. Ya Allah. Padahal berapa? Hanya bakso dan minum saja, ya toh? Itu. Dan sejak itu saya itu Masya Allah, tidak terlalu akrab dengan saya kok. Itu sejak itu saya rindu ketemu Bapak, mamanya gitu loh ya. Saya mendoakan Bapak. Lah, seneng toh? Bro. Seneng. Ada orang yang kita bahagiakan itu seneng. Ada orang yang kita bahagiakan itu seneng. Maka saya tadi menulis ya. Remember, ini kata Mutiara dalam bahasa Inggris ya. Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Ya. Bro. Jadi ingatlah bahwa orang-orang yang paling bahagia itu bukan orang yang memperoleh banyak, tapi lebih kepada memberi sesuatu yang lebih banyak. Memberi tidak mesti duit loh ya. Itu tadi kan duit toh. Iya. Sekarang umpamanya saya masih ingat itu ketika ini amilus sholihat ya, berbuat baik. Saya ingat ketika saya terpuruk Pak gitu. Lalu Bapak mengajak saya keluar dari ruangan, kemudian disuruh menunjuk langit itu. Memandang langit. Kemudian Bapak bilang, "Kamu ngerti enggak? Langit itu luas seperti itu. Dan langit itu bukan untuk seorang, untuk kamu. Masa depanmu ya masih seluas langit itu. Ya Allah. Kenapa kamu berpikir katanya duniamu kok selebar daun kelor? Yo, bangkit nak, bangkit. Saya masih ingat kata-kata itu. Saya tidak bisa memberi sesuatu, tapi saya bisa menyemangati orang. Dan ketika orang itu kemudian bangkit dari keterpurukan, saya senang. Itu saya senang, itu bahagia. Nah, alladzina amanu wa amilus sholihati tuba. Tuba itu senang. Beruntung dia senang. Wa husnu ma'ab, dan besok kembali ke tempat yang terindah. Masya Allah. Jadi dunianya happy, di akhirat happy juga. Remember that the happiest people are not those getting more, ya, but those giving more. Masya Allah. Ingatlah bahwa orang-orang paling bahagia itu bukan orang yang selalu memperoleh banyak, bukan orang-orang yang banyak memperoleh sesuatu, tetapi orang yang lebih banyak memberi sesuatu. Ya Allah. Sudah ya, sebagai penutup untuk sesi ini, segmen ini, saya ingin membacakan surah apa itu? Nah, ini ya, surah yang terkenal itu Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Surat Al-Fajr ya, Prof ya. Masya Allah. Itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya itu damai, tenang ya, tidak marah, tidak tergesa-gesa memperoleh hasil, sabar, hatinya itu sejuk. Dipanggil Allah menjelang wafatnya itu, sekarang saatnya kamu keluar dari badan hambaku itu, baumu harum, aku senang. Kembalilah kepada Tuhanmu, kembali, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini, ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu nanti akan senang ketemu saya dan aku senang ketemu kamu. Ya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Sekarang kamu di langit sana, silakan ketemu dengan para nabi-nabi yang dulu itu.
Karena kamu tenang, tidak mengeluh, ya. Berkumpul dengan orang-orang di sana yang baik-baik itu. Masya Allah, dikumpulkan semua. Ya, itu masuklah di dalam kelompok itu. Wadkhuli jannati, dan nanti masuk surga bersama-sama mereka. Ya Allah. Maka salah satu doa yang sering saya baca adalah Allahumma ja'alna mimman yunada ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang Engkau panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Engkau panggil sebagai manusia yang jiwanya itu damai, sabar, tidak mengeluh, tidak ingin memperbalas dendam. Ya, Masya Allah. Jadikan kami semuanya ini, termasuk pemirsa dan pendengar Radio Al Victor, termasuk orang yang Engkau panggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, itu harapan kita, dan saya yakin Allah mengampuni dosa kita dan menerima doa kita yang diamini oleh banyak orang-orang yang baik-baik ini.